Nah, ini adalah yang paling ditunggu-tunggu TKI ataupun yang paling pertama di dunia ya teman-teman ya. Halo, assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga selalu diperbanyak dan diperlancar dalam mencari rezeki ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini ada berita yang sangat bagus banget ya teman-teman, dan juga dinanti-nanti oleh TKI khususnya ya. Karena sebentar lagi tanggal 18 Desember adalah Hari Buruh Migran Indonesia, di mana tanggal itu nanti pas hari hanya itu ada kejutan buat teman-teman semua dari pemerintah dan langsung oleh Bapak Presiden kita ya. Nah, kejutannya apa? Nah, akhirnya keluhan TKI selama ini ada yang dikabulkan atau ada yang diperbaiki. Nah, kado istimewa dari pemerintah untuk TKI adalah nanti ketika pulang di bandara itu dianggap sebagai tamu yang VIP. Nah, jadi pokoknya jempolan ya. Jadi pemerintah memberikan 5 fasilitas untuk TKI yang datang dari luar negeri ataupun yang mau keberangkatannya. Nah, itu apa aja? Oke ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah meja informasi khusus TKI ataupun helpdesk. Nah, ini nanti tempatnya di tempat area pengambilan bagasi ya. Nah, di tempat klaim bagasi itu nanti ada ruang ataupun tempat informasi untuk memberi informasi kepada teman-teman, misalkan kebingungan, wah setelah ini kemana, ataupun mau ngambil ini gimana, terus habis ini apa. Nah, pokoknya nanti bisa tanya masalah apapun di tempat itu yang dikhususkan untuk TKI ataupun PMI, pekerja migran Indonesia ya. Dan itu sudah siap teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tentang media digital informasi. Nah, nanti di sana itu ada layar gede banget buat promosi ataupun informasi mengenai TKI ataupun PMI yang mau ke luar negeri ataupun yang mau pulang dari luar negeri. Pokoknya semua informasi tentang dunia TKI ataupun PMI ada di situ. Dan ini sangat membantu bagi teman-teman yang masih kebingungan ataupun masih belum tahu banyak tentang dunia TKI ataupun PMI ya. Kemudian yang ketiga adalah jalur khusus ataupun special lane buat PMI ataupun TKI. Nah, kita sebagai TKI itu dianggap tamu VVIP. Nah, nanti para TKI itu nanti disetarakan dengan tamu-tamu kehormatan, kemudian yang first class, kemudian kedutaan dari negara lain. Nah, jadi dianggap ataupun dispesialkan melalui jalur khusus ya teman-teman. Nah, nanti di situ ada karpet merah. Nanti di karpet merah itu kita lewat ke sana. Jadi seperti bintang tamu artis gitu ya. Nah, pokoknya seru kayaknya itu ya. Dengan harapan kita dibuatkan jalur khusus ini ya, itu diharapkan tidak berdesak-desakan, kemudian bisa lancar dalam proses apa-apanya itu, di kedatangan turun dari pesawat sampai keluar dari imigrasi dan sampai dijemput keluarga. Jadi ada jalur khusus sendiri buat TKI ya teman-teman ya. Jadi harapannya biar lancar dan tidak ada untek-untekan. Nah, jadi seperti itu. Kalau saat ini kan masih di Terminal 3 itu masih gabung jadi satu, penumpang umum dan juga PMI TKI itu jadi satu jalur. Akhirnya umpuk-umpukan itu, dan kadang ada yang ngantri sampai panjang itu ya. Nah, jadi harapannya biar lancar semua. Tetapi dalam hal ini ada juga yang dikhawatirkan ya teman-teman ya. Karena sebelumnya jalur khusus TKI itu udah ada. Nah, di situ menjadi ketakutan sendiri ataupun kekhawatiran tersendiri bagi PMI yang mau pulang teman-teman ya. Jadi pada waktu itu di jalur khusus itu digunakan untuk ini ya, untuk pungli. Jadi untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu melakukan pungli kepada TKI. Mungkin bagi para TKI ataupun teman-teman TKI yang sudah lama-lama mungkin cuti atau apa, nah itu mungkin merasakan ataupun tahu informasi mengenai ini ya. Dan bagi teman-teman yang pernah mengalaminya ataupun merasakan jalur ini, mungkin bisa komen di bawah biar teman-teman semua bisa tahu informasi kayak dulu itu bagaimana. Tapi ini tidak mengungkit hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Ini tujuannya biar harapannya nanti jalur itu benar-benar khusus untuk TKI dan digunakan dengan benar-benar. Jadi harapannya itu kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti kejadian kayak dulu lagi, misalkan
pungli, misalkan itu bawa koper, nah itu kan deret-deret ya, itu deret-deret minta uang segini, disuruh dibawakan itu deret-deret, kemudian untuk penukaran uang, nah itu nanti ada kursnya itu anjlok banget, dan pokoknya banyak lah, nanti aku bahas di video selanjutnya aja untuk yang masalah ini ya. Karena dulu aku juga waktu mau pulang, kalau misalkan lewat itu was-was, karena kejadian itu akhirnya banyak TKI yang berusaha melewati jalur umum, bukan jalur TKI pada masa itu ya. Jadi untuk kedepannya, untuk yang baru ini, semoga aja nanti bisa lebih baik dan juga bisa lebih tertata benar-benar untuk fasilitas kenyamanan TKI ya. Buat pemerintah ini tolong diawasi benar-benar, jangan sampai kejadian kayak yang dulu-dulu ya. Karena itu di berita itu juga udah banyak sekali dan bukan lagi rahasia umum ya. Kemudian yang keempat itu ada tempat untuk pemasaran UMKM bagi Purna TKI. Nah, jadi bagi Purna TKI ataupun Purna PMI yang mempunyai usaha produk, entah itu bikin makanan, cemilan, atau bikin kerajinan tangan, nah itu nanti di sana bisa dipajang dengan harapannya lebih luas pemasarannya dan juga bisa lebih berkembang teman-teman. Jadi ini adalah salah satu promosi yang bagus ya, karena di sana adalah jalur internasional. Kemudian yang terakhir ataupun yang kelima, nah ini adalah yang paling ditunggu-tunggu TKI ataupun yang paling pertama di dunia ya teman-teman ya. Jadi untuk TKI ataupun PMI nanti diberikan fasilitas launch. Di bandara biasanya hanya dimasuki oleh orang yang berduit. Biasanya untuk para pejabat-pejabat, kemudian para duta besar, kemudian untuk tamu yang VIP, kemudian untuk penumpang yang first class ataupun business class. Nah, kemarin aku pas naik bisnis itu juga pengen merasakan launch itu seperti apa ya, pokoknya ya seperti itu, pokoknya ya mantap lah. Sambil menunggu keberangkatan, nanti kita di sana disediakan tempat yang istimewa, kemudian ber-AC, kemudian apa ya, ada makanan, kemudian tempat bermain anak, kemudian tempat istirahat, sofa-sofa yang keren. Nah, pokoknya untuk istirahat itu nyaman teman-teman, tapi jangan sampai ketiduran ataupun terlalu nyaman, karena kalau terlalu nyamanan di situ sampai lupa waktu, pas waktunya berangkat malah kita ketinggalan. Nah itu pokoknya jangan sampai ya. Jadi konsep launch itu untuk menunggu keberangkatan para TKI ataupun menjadi ruang tempat bertemunya ataupun berkumpulnya TKI dan juga keluarga untuk pas penjemputannya itu. Pokoknya kita nanti di situ kita bebas menggunakan fasilitasnya, wifi juga gratis, makan juga sak pole, kemudian pokoknya bebas. Karena pada launch yang biasanya itu misalkan orang reguler ataupun yang kelas ekonomi yang masuk itu harus membayar sekitar 500 ribuan ya untuk masuk ke situ untuk menikmati fasilitasnya ya. Jadi upaya pemerintah kali ini benar-benar tujuannya itu bagus banget ya teman-teman, dan semoga bisa dilaksanakan ataupun diterapkan dengan benar-benar tanpa merugikan pihak PMI ataupun TKI yang mau berangkat ataupun pulang dari luar negeri. Oke teman-teman, itu dulu informasi dari saya. Misalkan ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas bisa komen di bawah ataupun bisa DM. Oke ya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.